Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Senang banget saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan untuk semua keluargaku yang ada di Home Community Church dalam Worship from Home edisi Saat Teduh. Hari ini saya akan bahas tema badai pasti berlalu. Saya percaya bahwa badai dalam kehidupan kita pasti berlalu. Tapi ketika badai dalam kehidupan kita berlalu, tentu kita akan menghadapi kembali badai-badai yang lain. Nah, sebagai orang percaya, tentunya kita bukan sekedar sibuk menantikan kapan badai kita berlalu. Kita bukan jadi orang-orang yang sekedar menunggu kapan masalah kita selesai. Karena meskipun masalah kita sudah selesai atau badai dalam kehidupan kita sudah berlalu, pasti kita akan diperhadapkan kembali masalah-masalah yang lain, badai-badai yang lain. Karena selama kita hidup di dunia, kita pasti akan mengalami badai kehidupan. Akan selalu ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan selalu dalam keadaan yang selalu baik. Kita akan mengalami keadaan yang selalu baik-baik saja. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa bersama dengan Dia, kita akan baik-baik saja meskipun di dalam yang tidak baik-baik saja. Makanya hari ini saya rindu banget untuk membahas tema badai pasti berlalu. Supaya kita diingatkan kembali sebagai orang percaya, bagian kita bukan sekedar menantikan kapan badai berlalu atau kapan masalah-masalah kita ini berlalu. Tetapi bagian kita sebagai orang percaya adalah meskipun kita sedang di dalam masalah, sedang di dalam badai kehidupan, kita bisa tetap bersuka cita. Karena sukacita kita tidak dikendalikan oleh keadaan. Sukacita kita karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kejadian yang menarik. Kita akan buka firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ini kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ini kisah yang sangat populer, saudara, dan hari ini saya minta izin untuk membagikan dari kacamata yang berbeda dari kisah ini. Kita tahu kisah ini kisah yang menakjubkan. Karena kita lihat bahwa Yesus bisa berjalan di atas air. Dan kita tahu dari kisah ini juga murid Tuhan Yesus yaitu Petrus pun bisa berjalan di atas air. Tapi hari ini saya mau bagikan khususnya tentang bagaimana respon kita, bagaimana reaksi hati kita ketika kita sedang mengalami badai kehidupan. Nah, seperti kita ketahui, mungkin muncul di pertanyaan kita, kenapa ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh badai, kok Tuhan tidak langsung menghardik badai itu? Kenapa sih Tuhan tidak langsung membuat badai itu langsung tenang? Padahal Tuhan punya kemampuan, Tuhan punya kuasa. Kenapa waktu Tuhan melihat murid-murid yang sangat dicintainya, kenapa Tuhan gak langsung menghardik badai itu? Nah, kita akan belajar dari kisah ini, dilatar belakangi alasan kenapa Tuhan tidak langsung menghardik badai itu. Sama juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa badai dalam kehidupanku tidak selesai-selesai? Kenapa masalahku kok masih ada? Kok nggak pernah selesai? Hidupku ketemu masalah lagi. Nah, dilatar belakangi dari kisah firman Tuhan ini, kita akan pelajari beberapa poin. Alasan kenapa Tuhan gak langsung menghardik setiap badai dalam kehidupan kita, mengacu dari kisah firman ini. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Yesus di kisah ini dia berjalan di atas air. Di sini kita bisa pelajari
ada pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita. Dia berjalan di atas badai kehidupan kita. Dia berjalan di atas masalah kita. Dia mengatasi segalanya. Di sini harusnya kita disadari benar bahwa Tuhan jauh lebih besar, kuasanya jauh lebih besar dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Makanya waktu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang digoncangkan karena badai, dia nggak langsung menghardiknya. Tuhan berjalan di atasnya. Tuhan mau tunjukkan bahwa dia kuasanya jauh lebih besar dari setiap permasalahan dalam kehidupan kita juga. Makanya saudara, sadari benar. Poin yang pertama, sadari bahwa Tuhan kita punya kuasa yang jauh lebih besar. Masalah kita nggak ada apa-apanya. Tuhan kita bertata di atas segalanya. Dia punya kuasa yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa Tuhan punya kuasa yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kisah ini, bahwa kita pun bisa mengatasi setiap permasalahan kita. Selama, ini poin yang penting, selama kita jadikan Tuhan sebagai fokus utama kita. Dari kisah ini kita bisa pelajari murid Tuhan Yesus. Salah satunya yaitu Petrus. Dia memutuskan untuk bisa menjumpai Yesus. Dia waktu matanya fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Artinya kita pun selama hidup kita fokus sama Tuhan dan bersama dengan Tuhan, kita bisa mengatasi setiap permasalahan atau badai kehidupan dalam kehidupan kita. Ya sama seperti Petrus, ketika matanya tertuju kepada Tuhan, dia fokus sama Tuhan, Petrus bisa berjalan. Petrus bisa mengalami mujizat Tuhan. Firman Tuhan katakan bagi Tuhan, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Nah saudara, selama mata kita tertuju kepada Tuhan, selama hati kita fokus sama Tuhan, kita pun diberikan kuasa bersama-sama dengan Tuhan, kita pun bisa mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah ini, bahwa dalam ketidakstabilan kita punya Tuhan yang stabil. Ya Petrus, ketika awalnya dia bisa berjalan di atas air, dia mengalami mujizat, tiba-tiba fokusnya berubah. Dia mulai tergoda untuk melihat yang lain. Dia mulai merasakan badainya. Dia fokus kepada badai kehidupannya. Dia fokus kepada masalahnya mungkin dalam kehidupan kita. Waktu awalnya kita fokus sama Tuhan, tapi berubah fokus. Ya kita jadi gagal fokus. Yang awalnya mencintai Tuhan, tiba-tiba kita berubah fokus. Kita tiba-tiba bukan lagi fokus sama Tuhan. Kita mulai mendengar kembali. Sama seperti Petrus, dia mulai merasakan kembali badainya, dia mendengar anginnya, kemudian dia jatuh. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa dalam ketidakstabilan kita lihat waktu Petrus jatuh, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengangkat Petrus. Tuhan angkat Petrus. Ya, Tuhan bantu Petrus. Nah, di sini kita bisa pelajari dalam ketidakstabilan kita punya Tuhan yang stabil. Keadaan boleh berubah, kita pun boleh berubah, tapi kita punya Tuhan yang gak bisa berubah. Dia Tuhan yang sama, dia punya kestabilan. Ya Tuhan tidak pernah bisa digoncangkan. Hanya karena kita punya masalah, Tuhan mungkin langsung berubah. Gak mungkin Tuhan bisa berubah. Tuhan kita adalah Tuhan yang stabil. Makanya dari sini kita bisa pelajari bahwa meskipun awalnya kita on fire sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, tapi dalam perjalanannya karena masalah-masalah dalam kehidupan kita berubah fokus. Akhirnya kita jatuh, kita mulai digoncangkan, keadaan mulai menguasai kita. Ya, situasi mulai mengendalikan hati kita. Dan akhirnya kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Tapi ingat, saya percaya waktu saudara melihat video ini, saudara, kita semua diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang stabil. Tuhan akan bantu kita. Nah, agak malang, misalnya ketika Petrus saat itu yang sudah jatuh, waktu Tuhan membantu dia dan nggak mau dibantu, Petrus pasti akan tenggelam. Ya, Petrus kalau nggak mau dibantu waktu itu dia, nggak Tuhan, aku bisa. Petrus pasti akan tenggelam waktu itu. Tapi ini yang menarik, Petrus pun dalam kelemahannya, dia menyambut tangan Tuhan yang ingin membantu dia.
Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Saat ini mungkin dulunya kita masih keras hati, kita nggak mau dibantu oleh Tuhan. Tapi hari ini sadari benar, sama seperti Petrus. Dia meskipun dalam kelemahannya dia gagal percaya, dia gagal fokus lagi. Tapi dia menyambut uluran tangan Tuhan kembali. Dan dia mau dibantu. Ya, saudara, sadari ini benar. Kita punya Tuhan yang nggak pernah berubah. Ya, dari kisah ini kita bisa pelajari. Meskipun dalam badai kehidupan kita, mari buka hati kita untuk mau ditolong Tuhan. Tuhan selalu mau tolong kita. Mungkin kita gagal percaya. Dulu kita on fire, kita percaya sama Tuhan, tapi kita gagal percaya. Tuhan gak pernah berubah. Sambut tangannya kembali. Itu poin yang ketiga. Poin yang terakhir adalah ketika Yesus dan Petrus tiba di perahu, di mana ada murid-murid yang lain di situ, badai itu hilang. Badai itu tenang. Di sini kita bisa pelajari, selama kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan aman dan tenang dalam perlindungannya. Tuhan akan jaga badai kehidupan kita dan akan bisa mengguncangkan hati kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Amin saudara, saya berharap 4 poin ini menjadi landasan buat kita ketika kita sedang menghadapi badai kehidupan kita. Sekali lagi saya ingatkan, badai pasti berlalu. Tapi setelah badai kita berlalu, kita akan bertemu dengan badai-badai yang lain. Makanya respon kita, reaksi hati kita harus tepat ketika kita menghadapi badai atau masalah dalam kehidupan kita. Yang pertama, sadari benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertahta dari segalanya. Masalah kita nggak cukup hebat untuk menaklukkan atau mengalahkan kebesaran Tuhan kita. Makanya Yesus berjalan di atas air. Tuhan mau kasih pesan ini ke kita semua, bahwa Dia bisa mengatasi setiap permasalahan kita. Yang kedua, kita selama fokus kepada Tuhan, kita pun bersama-sama dengan Tuhan akan bisa mengatasi setiap masalah atau badai dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, dalam ketidakstabilan kita, stop keraskan hati kita. Mari sambut tangan Tuhan. Karena Dia selalu mau tolong kita. Dan cuma Dia yang bisa membantu kita melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Selama kita undang Tuhan dalam hati kita, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Ingat, saya ingatkan kembali bahwa meskipun kita dalam keadaan yang labil, berubah-berubah, kita punya Tuhan yang stabil, yang tidak pernah bisa berubah. Tuhan sayang sama kita, Tuhan rindu kita bersama-sama dengan Dia mengalami kedahsyatan dan kehebatan kuasa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Tuhan ingatkan kami kembali bahwa respon kami, reaksi hati kami ketika menghadapi badai itu yang penting. Bukan sekedar menantikan kapan badai berlalu. Tapi meskipun kami sedang menghadapi badai-badai kehidupan, kami memiliki respon hati yang tepat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami melalui kisah Engkau berjalan di atas air. Kami diajarkan beberapa hal. Yang pertama, kami diingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang sangat besar. Kami punya Tuhan yang begitu hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa dahsyat, yang sanggup mengatasi setiap permasalahan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu besar kuasanya. Makanya Tuhan berjalan di atas air. Tuhan mau ajarkan kepada kami, Tuhan mengatasi, pasti bisa mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Yang kedua, kami bisa pelajari Tuhan dari kisah Engkau berjalan di atas air, bahwa kami bisa menghadapi setiap permasalahan kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bisa berjalan dalam mujizat selama mata kami fokus sama Tuhan, selama hati kami terus andalkan Tuhan, jadikan Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Poin yang ketiga yang kami bisa pelajari dari kisah Yesus berjalan di atas air adalah dalam ketidakstabilan kami punya Tuhan yang stabil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kami gagal fokus, kami gagal percaya, kami mulai fokus kepada masalah atau badai kami. Kami lupa, harusnya mata kami, hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami hari ini mau balik kembali Tuhan, sama seperti Petrus. Waktu Tuhan samperin Petrus, Tuhan ulurkan tangannya. Petrus menyambut tangan Tuhan. Dia mau ditolong, dia mau dibantu oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berhenti mengeraskan hati kami. Kami mau dibantu dan ditolong oleh Tuhan. Poin yang keempat yang kami bisa pelajari dari kisah Engkau berjalan di atas air Tuhan,
bahwa selama kami undang Tuhan masuk bertahta dalam hati kami akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini bisa dimateraikan oleh Roh-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang bukan saja sibuk menantikan kapan badai berlalu, tapi kami bisa bersuka cita di tengah badai-badai yang sedang kami hadapi. Karena sukacita kami tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi karena hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.